Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan masuk ke part 3 untuk soal SKB CPNS penyuluh pertanian ya. Jadi ini di bawah Kementerian Pertanian. Ada ya, Kementerian Pertanian, saya takutnya salah loh ini beneran. Jadi buat teman-teman yang sudah menyaksikan untuk part 1 dan part 2-nya, terima kasih. Dan ini adalah part 3-nya. Kenapa saya buat untuk penyuluh pertanian part 3? Karena memang ada soal yang belum saya share ke teman-teman ya. Jadi nanti saya akan saya tuliskan juga untuk link yang part 1 juga part 2-nya, silahkan disaksikan juga. Dan juga ini adalah part 3-nya. Sebenarnya bukan kelanjutan dari part 1 part 2, tapi memang mungkin soal yang ini tuh lebih bagus menurut saya ya, begitu. Dan untuk kisi-kisinya mungkin teman-teman sebenarnya saya nyari itu belum nemu ya untuk yang penyuluh pertanian, tetapi tenang aja, tetap aja pelajari tentang soal-soalnya, mudah-mudahan dilancarkan lah ya, tetap berdoa dan juga tetap berusaha gitu aja ya. Ini adalah latihan part 3, semoga mungkin ya kalau misalnya memang dengan izin Allah ya, ini soal-soalnya ada yang keluar gitu kan ya, alhamdulillah. Kalau misalnya enggak pun ya jadikan sebagai media referensi aja ya. Baik, buat kalian yang belum klik tombol subscribe juga klik tombol loncengnya, silahkan klik dulu supaya nanti kalian tahu untuk notifikasi video aku yang terbaru ya. Baik, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Ini cuma 20 soal kok. Jadi soal-soalnya silahkan disimak ya. Oh ya, kalau misalnya nanti ada soal ataupun dari soal itu penjelasan saya ada yang salah atau jawaban saya ada yang salah, silahkan diralat ya. Karena di sini kita sifatnya saling belajar. Bukan saya yang paling pinter ataupun saya paling sok tahu ataupun saya penyedia konten tuh bukan. Tetapi karena kita di sini itu sama-sama belajar ya. Baik, nomor 1. Dorongan atau bimbingan dari pemerintah bagi peningkatan kerjasama kelompok-kelompok tani dapat diperlihatkan dalam bentuk apa? A. Penyediaan bahan-bahan khusus. B. Membasmi hama-hama yang umum. C. Organisasi koperasi. Atau D. Kegiatan politik petani. Ya, jawabannya adalah yang A ya, penyediaan bahan-bahan khusus. Jadi karena penyediaan bahan-bahan khusus itu merupakan salah satu bentuk dorongan atau bimbingan dari pemerintah bagi peningkatan kerjasama kelompok-kelompok tani gitu ya. Baik, lanjut ya. Model yang menunjukkan adanya keterkaitan secara integral antara sumber teknologi, penyuluh atau kontak tani, dan petani dalam proses inovasi suatu teknologi termasuk ke dalam model apa? A. Penelitian dasar dan terapan. B. Pengembangan dan difusi. C. Pemecahan masalah. Atau D. Interaksi sosial. Ya, jawabannya adalah yang D ya, interaksi sosial. Karena adanya keterkaitan antara integral antara sumber teknologi, penyuluh atau kontak tani, dan juga petani dalam proses inovasi suatu teknologi termasuk ke dalam proses model interaksi sosial. Ini maaf ya teman-teman ya, kok hurufnya agak pisah-pisah gitu setelah saya desain pakai PowerPoint seperti ini ya, pisah-pisah nggak tahu sih, tapi masih bisa terbaca ya istilahnya. Oke, lanjut ya. Yang dimaksud dengan diversifikasi usaha dalam pembangunan pertanian adalah A. Peningkatan produktivitas berbagai sumber daya yang ada secara efektif. B. Peningkatan luas areal pertanian atau perikanan atau peternakan. C. Suatu proses pendalaman dan perluasan spektrum pembangunan pertanian. Atau D. Usaha pemulihan kemampuan produktivitas sumber daya pertanian. Ya, jawabannya adalah yang C ya, suatu proses pendalaman dan perluasan spektrum pembangunan pertanian. Karena yang dimaksud diversifikasi usaha dalam pembangunan pertanian itu adalah suatu proses pendalaman dan perluasan spektrum pembangunan pertanian, gitu ya. Baik, lanjut ya. Yang pertama, memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan serta kualitas gizi masyarakat. 2. Meningkatkan daya saing hasil pertanian. 3. Rangkaian panjang dari pengembangan kemampuan dan keberdayaan petani di dalam mengelola usaha taninya. Yang termasuk ke dalam tujuan pembangunan pertanian antara lain A. 1 dan 2 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 1, 2, 3 benar. Atau D. 2 dan 3 benar. Ya, jawabannya adalah yang A ya, pernyataan 1 dan 2 yang benar. Karena memelihara, meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing ya,
itu serta kualitas gizi ya. Serta kualitas gizi termasuk ke dalam tujuan pembangunan pertanian. Seperti itu. Yang tiga nggak masuk ya. Lanjut ya. 1. Pengembangan budidaya pertanian. 2. Pembangunan usaha pertanian. 3. Pengembangan kelembagaan pertanian. Ruang lingkup penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian meliputi A. 1, 2 itu benar, B. 1, 3 itu benar, C. 1, 2, 3 itu benar, atau D. 2 dan 3 yang benar. Ya, jawabannya adalah yang C ya. Pernyataan 1, 2, 3 itu benar. Karena apa? Yang termasuk ke ruang lingkup penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian meliputi pengembangan budidaya pertanian dan pembangunan usaha pertanian juga adalah pengembangan kelembagaan pertanian. Ya, jadi semuanya itu meliputi. Lanjut ya. Pertama, kualitas tanah menurun akibat penggunaan agroinput kimiawi secara intensif. 2. Keragaman jenis produksi pertanian meningkat. 3. Adanya kemungkinan ledakan hama dan penyakit. Beberapa dampak negatif dari adanya revolusi hijau dalam pembangunan pertanian adalah apa? A. Pernyataan 1, 2 benar. B. Pernyataan 1, 3 benar. C. Pernyataan 1, 2, 3 benar. Atau D. 2, 3 yang benar. Ya, jawabannya adalah yang B ya, pernyataan 1 dan 3 yang benar. Karena beberapa dampak negatif dari adanya revolusi hijau dalam pembangunan pertanian adalah kualitas tanah itu menurun akibat penggunaan agroinput kimiawi secara intensif dan adanya kemungkinan ledakan hama dan penyakit ya. Gitu. Lanjut ya. Pertama, pemanfaatan sumber daya yang dipunyai secara optimal. B. 2. Berperan positif dalam pembangunan regional dan nasional. 3. Sistem agribisnis yang berakar kuat di perkotaan. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pertanian yang tangguh adalah A. 1, 2 benar, B. 1, 3 benar, C. 1, 2, 3 dan 1, 2, 3 benar, atau yang D. 2 dan 3 yang benar. Ya, jawabannya adalah yang A ya, pernyataan 1, 2 yang benar. Karena kemampuan yang harus dimiliki oleh pertanian yang tangguh adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal dan berperan positif dalam pembangunan regional dan juga nasional ya. Lanjut. Mekanisme pasar bekerja dengan hambatan minimum. 2. Persaingan dalam internasional menjadi semakin terbuka dan transparan. Yang 3, munculnya tindakan proteksi perdagangan dunia dalam bentuk non-tarif dan yang diskriminatif. Dampak dari kondisi lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis dan menjurus pada liberalisme perdagangan internasional dan investasi terhadap pembangunan pertanian akan mendorong apa? A. Pernyataan yang 1 dan 2 yang benar, B. Pernyataan 1, 3 benar, atau C. 1, 2, 3 benar, atau D. 2 dan 3 yang benar. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Jadi pernyataan 1 dan 2 yang benar. Karena dampak dari kondisi lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis dan menjurus pada liberalisme perdagangan internasional dan investasi terhadap pembangunan pertanian, itu akan mendorong mekanisme pasar bekerja dengan hambatan minimum dan juga persaingan dalam internasional menjadi semakin terbuka dan juga transparan, gitu ya. Oke, lanjut. Berdasarkan suplai air, lahan basah yang pengairannya tergantung pada naik turunnya permukaan air sungai merupakan pertanian A. Lahan kering, B. Lahan sawah, C. Lahan lebak, atau D. Lahan pasang surut. Ya, jawabannya adalah yang B ya, lahan sawah. Karena lahan sawah merupakan tanah yang lembab, dibuat pematang berteras dan digenangi air yang tidak selalu didukung oleh irigasi, kan ya gitu. Oke, lanjut ya. Dalam suatu sistem pertanian dengan intensitas rotasi atau R 70%, maka pertanian tersebut tergolong apa? A. Sistem perladangan, B. Sistem berak, C. Sistem permanen, atau D. Sistem rotasi berak. Ya, jawabannya adalah yang C ya, sistem permanen. Karena R lebih dari 66%, sistem pertanian digolongkan sebagai sistem permanen. R merupakan persentase jumlah tahun lahan ditanami dibanding dengan lama siklusnya. Itu ya. Lanjut. Hasil tanaman panganan real
Hasil tanaman pangan real di daerah tropik negara berkembang lebih kurang separuh dari hasil negara berpenghasilan tinggi di daerah beriklim sedang karena A. Kualitas sumber daya yang rendah, B. Lahan tidak subur, C. Perubahan musim tidak teratur, D. Efisiensi fotosintesis di daerah tropik rendah. Ya, jawabannya adalah yang D ya, efisiensi fotosintesis di daerah tropik itu rendah. Karena konversi energi matahari dalam fotosintesis di daerah tropik ini maksudnya ya, di daerah iklim sedang itu sekitar 2% dan daerah tropik itu adalah 0,2% gitu ya. Lanjut. Tanah dengan akumulasi mineral amorphous di subhorizon merupakan tanah abu-abu dari ordo apa? A. Alfisol, B. Spodosol, C. Histosol, atau D. Ultisol. Ya, jawabannya adalah yang spodosol. Tanah akumulasi mineral merupakan tanah abu, gitu ya. Lanjut. Penggunaan media penyuluhan pertanian dapat mempermudah sasaran dalam memahami dan mengingat pesan yang terkandung dalam materi. Hal ini disebut sebagai fungsi apa? A. Afektif, B. Atensi, C. Kompensatoris, D. Kognitif. Ya, jawabannya adalah yang D ya, kognitif. Karena penggunaan media penyuluhan pertanian dapat mempermudah sasaran dalam memahami dan mengingat pesan yang terkandung dalam materi yang disebut juga dengan fungsi kognitif, gitu ya. Lanjut. Konstituen hasil pertanian dalam kegiatan penyuluhan pertanian termasuk sasaran suluh, A. Pendukung, B. Utama, C. Penentu, atau D. Sukarela. Ya, jawabannya adalah yang A ya, pendukung. Karena konstituen hasil pertanian dalam kegiatan penyuluhan pertanian termasuk sasaran suluh pendukung, gitu ya. Lanjut ya, dalam melakukan penyuluhan tentang suatu hama baru yang mungkin berpotensi untuk menjadi hama di lokasi Anda, maka sebaiknya Anda menggunakan media apa? A. 1. Benda asli, B. 2 ya, model atau spesimen, 3. Foto atau film. Jadi mana jawaban yang benar? Ya, 1, 2 benar, B. 1, 3 benar, C. 2 dan 3 benar, atau D. Semua benar. Ya, jawabannya adalah 2 dan 3 yang benar. Karena tidak mungkin memperoleh hama asli yang masih hidup, ya kan? Nggak mungkin. Kemudian, pada dunia penyuluhan pertanian, media audio umumnya digunakan untuk penyuluhan dalam skala apa? A. Internasional, B. Nasional, C. Regional, atau D. Lokal. Audio ya, audio. Ya, jawabannya adalah yang nasional. Pada dunia penyuluhan pertanian, media audio umumnya digunakan untuk penyuluhan dalam skala nasional, ya. Lanjut, pada umumnya hasil pertanian merupakan barang yang mudah rusak atau disebut dengan apa? A. Undurable, B. Perishable, C. Bulky, atau D. Voluminous. Ya, jawabannya adalah perishable. Karena perishable itu adalah artinya sifat hasil pertanian yang mudah rusak. Ini istilah untuk pertanian adalah namanya perishable gitu ya. Lanjut, lembaga pelelangan dalam tata niaga pertanian termasuk ke dalam lembaga yang dikelompokkan berdasarkan apa? A. Bentuk usahanya, B. Kedudukan dan dalam struktur pasar, C. Penguasaan terhadap produk, atau D. Fungsi yang dilakukan. Ya, jawabannya adalah yang C ya, penguasaan terhadap produk. Karena lembaga pelelangan dalam tata niaga pertanian termasuk ke dalam lembaga yang dikelompokkan berdasarkan penguasaan terhadap produk yang tidak memiliki barang yang dipasarkan gitu ya. Jadi barang yang tidak dipasarkan gitu ya. Lanjut ya. Keterbatasan modal yang dimiliki petani akan menyebabkan elastisitas penawaran hasil-hasil pertanian dalam jangka pendek bersifat apa? A. Elastis, B. Unitary elastis, C. Inelastis, atau D. Elastis sempurna. Keterbatasan modal ya. Berarti jawabannya adalah yang C ya, inelastis.
Jadi keterbatasan modal yang dimiliki petani akan menyebabkan elastisitas penawaran hasil-hasil pertanian dalam jangka pendek bersifat inelastis atau tidak lentur ya. Lanjut, teknik-teknik pertanian baru atau inovasi akan menggeser kurva penawaran ke arah A. kanan atas, B. kanan bawah, C. kiri atas, atau D. kiri bawah. Ya, jawabannya adalah kanan bawah ya. Pergeseran kurva penawaran ke kanan bawah dapat disebabkan oleh teknik-teknik pertanian baru atau inovasi sebagai keuntungan dari teknologi pertanian yang dapat menurunkan biaya produksi. Berarti ini berhubungannya antara biaya produksi ya. Oke, lanjut. Oke, ini udah selesai ya soal terakhir. Terima kasih untuk teman-teman semua. Jadi sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat ya. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan juga klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu untuk notifikasi video aku yang terbaru ya. Dan juga jangan lupa untuk lihat part 1 dan juga part 2 untuk penyuluh pertanian juga. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.